Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih nafas hidup dan waktu dan kesempatan. Kita percaya itu semua karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sama-sama membawa hati kita memfokuskan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur jika di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas hidup, terlebih waktu dan kesempatan. Kami percaya Tuhan, Engkau masih punya rencana yang luar biasa atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami senantiasa percaya dan mengandalkan Engkau dalam tiap-tiap hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sama-sama memuji Tuhan, kita menyembah Dia, kita percaya bahwa anugerah-Nya dalam hidup kita lah yang membuat kita ada sampai hari ini. Kita sama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan ajaib benar. Kita bawa hati kita sembah Dia. Ajaib benar anugerah Kita katakan lebih sungguh lagi. Ketika insapku cemas, ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Terima kasih Tuhan, hanya anugerah-Mu lah yang memulihkan kami, yang menyelamatkan kami. Hanya karena kasih karunia-Mu lah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini.
Jika sebentar Tuhan kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah kami mengerti firman-Mu Tuhan, sesuai dengan pimpinan Roh-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam channel YouTube Embun Elitoria Misi Berkat untuk Negeri. Bersama saya, Pendeta Pinisia Jenta. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus, mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan di bawah perikop, semuanya adalah anugerah. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Yesus Kristus, seperti seseorang yang tenggelam di lautan dalam, yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Demikian juga gambaran kehidupan manusia dalam masa lalu sebelum mengenal Kristus, saat jatuh dan juga terjebak di dalam jurang dosa. Dalam kehidupan masa lalu, manusia digambarkan oleh Rasul Paulus sudah mati karena dosa-dosa dan juga pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu juga Rasul Paulus menggambarkan manusia sebelum mengenal Kristus, manusia hidup tanpa arah tujuan yang jelas, yang mana manusia hanya mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu duniawi. Tentu kehidupan seperti ini membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah dan mendapat murka Allah. Dosa yang menjerat manusia seperti rantai besi yang mengikat erat, yang tidak dapat dilepaskan hanya dengan usaha sendiri. Namun jerat dosa itu seketika berubah ketika Allah menyatakan kasih-Nya melalui karya penyelamatan yang Ia rancangkan dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai korban penghapusan dosa untuk manusia. Sehingga setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Demikian semua boleh terjadi atas kedaulatan Allah itu sendiri. Setelah menerima kasih karunia Allah, kini manusia menjadi ciptaan baru, memiliki hidup yang berpengharapan bersama Kristus dan berhak memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam nas ini adalah tentang esensi dari keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu yang diberkati dalam Yesus Kristus, keselamatan yang diterima oleh manusia itu merupakan pemberian Allah. Itu merupakan kasih karunia, bukan karena upah, bukan karena usaha yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Karena pada hakikatnya manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa, meskipun dengan berbagai macam usaha yang dilakukan, perbuatan-perbuatan baik yang dinyatakan, semua tidak dapat menyelamatkan hidup kita dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, keselamatan orang percaya diberikan
oleh Allah dan semua didasarkan pada kasih karunia oleh karena iman. Sehingga tidak seorang pun yang layak untuk bermegah diri atau sombong atas hidup dan keselamatan yang telah ia terima. Ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang diberkati dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah telah menghidupkan kita. Kini kita hidup tidak lagi terjebak dalam jurang dosa, tetapi kasih karunia Allah yang nyata di dalam iman percaya yang kita miliki saat ini sudah membawa kita kepada kehidupan yang baru bersama Yesus Kristus. Hidup di dalam kebebasan dari jerat dosa yang membuat kita dapat memiliki relasi atau hubungan yang baik bersama dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat embun yang diberkati dalam Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya yang juga telah menerima kasih karunia Allah pada saat ini, mari kita meresponnya dengan kesungguhan hati, dengan menjadi pribadi yang taat dan setia, melakukan kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi hidup di dalam masa lalu seperti orang-orang yang belum mengenal Kristus, yang hidup di dalam dosa. Tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Kita tidak lagi hidup mengikuti keinginan daging. Kita tidak mau lagi hidup dikendalikan oleh hawa nafsu duniawi, melainkan kita mau hidup di dalam ketundukan akan kehendak Allah, melakukan hal-hal yang benar, menjaga kesucian hidup kita, karena kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah untuk tetap hidup dalam perangai yang lama yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi milikilah iman yang teguh dan nyatakan kesetiaan kita untuk melakukan kehendak Allah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebagai wujud syukur atas kasih karunia yang telah kita terima darinya. Demikian juga melalui nas ini kita juga diingatkan, mari kita meresponi kasih karunia Allah dengan tetap terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita mempersembahkan hidup kita untuk Allah. Saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudariku, setiap kita saat ini telah dianugerahkan oleh Allah berkat dan karunia yang berbeda-beda. Oleh sebab itu mari pergunakan itu semua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kita berada. Mari hidup untuk jadi berkat bagi sesama. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, profesi kita pada saat ini, dalam setiap kata, karya, kita percaya Tuhan tidak pernah salah untuk menempatkan hidup kita. Ia mau kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan telah menganugerahkan keselamatan sebagai hadiah terindah yang luar biasa untuk hidup kita, orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai hadiah yang berkenan dan berbau harum kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin.
Mari bersama kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Anugerah terindah yang telah kami terima dari-Mu adalah keselamatan yang telah Engkau berikan dengan cuma-cuma bagi kami Bapa. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk mengucap syukur untuk kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, dengan mau hidup dalam pertobatan yang sungguh, meninggalkan kehidupan masa lalu, yakini kehidupan yang sia-sia yang membawa pada kebinasaan. Biarlah kasih karunia-Mu menuntun kami dalam pembaharuan hidup menjadi manusia baru yang telah dimerdekakan dari belenggu dosa. Yang kami hendak nyatakan dalam buah-buah hidup kami, dalam setiap kata, karya, dan perbuatan yang benar di hadapan Allah. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini ke dalam kuasa kasih Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menuntun, Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami dalam segenap aktivitas, pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk hidup meresponi kasih karunia-Mu, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Diberkatilah kehidupan keluarga kami, diberkatilah kehidupan rumah tangga kami, orang tua kami, suami istri kami, dan anak-anak kami, sanak saudara kami dimanapun berada. Biarlah kasih setia Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap diberkati, selalu dalam kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan berkat-berkat Tuhan selalu mengalir nyata dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan mau menyerahkan untuk kehidupan bangsa negara kami, para pemimpin kami di tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Engkau Allah yang memberkati kehidupan mereka dengan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan ada atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini seru doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.